Foto.
wajib bisa mengerjakan LKPD yang Ibu kasih.
khususnya pada materi iman. Ya, simak baik-baik ya videonya ya. Kalau bisa pakai catatan kecilnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Ozi pada hari ini. Kita akan belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya pada materi iman kepada kitab-kitab Allah. Pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menyebutkan 4 nama kitab-kitab Allah. Yang ketiga adalah memahami isi pokok atau isi kandungan dari kitab-kitab Allah. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah? Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan secara lisan dan dibuktikan dalam amal perbuatan. Dan kitab Allah adalah wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk kebenaran yang ditunjukkan dan disampaikan kepada Nabi dan Rasul untuk menjadi pedoman bagi umat-umatnya. Yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terdapat 4 kitab-kitab Allah yang wajib kita iman. Yang pertama yaitu kitab Zabur, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, turun di Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi dan diperuntukkan untuk Bani Israel. Kitab Zabur berisi tentang pujian-pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, serta hikmah. Yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam di Mesir kepada Bani Israel. Kitab ini berisi 10 hukum pokok yang diterima oleh Nabi Musa. Yang pertama, mengakui keesaan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala. Yang ketiga, larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu, menghormati ayah dan ibu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi yang berdusta, dan yang terakhir, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad ke-1 Masehi di Yerusalem. Kitab ini diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Kitab Injil berisi beberapa ajaran pokok. Di antaranya, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-7 Masehi
di Mekah dan Madinah. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Akan tetapi, syariat-syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi untuk menggantikan syariat yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Anak-anak, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk meyakini semua kitab-kitab Allah. Namun, kita harus tahu bahwasanya ada tradisi dan sejarah yang berbeda-beda yang menyebabkan ada cara pandang yang berbeda terhadap kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Tradisi dan sejarah yang berbeda itu menyebabkan banyak orang yang meyakini bahwa kitab Taurat menjadi pedoman umat Yahudi dan kitab Injil diyakini sebagai pedoman umat Nasrani. Padahal isi kitab-kitab tersebut berbeda sekali dengan kitab Taurat dan Injil yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Sebagai seorang muslim, kitab Taurat dan kitab Injil yang kita imani bukanlah yang dijadikan pedoman oleh umat Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi, kitab Taurat dan Injil yang kita imani adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Isi pokok kitab Al-Quran terdiri dari 1. Akidah atau keimanan. 2. Ibadah dan muamalah atau hablum minallah dan hablum minannas. Yang ketiga, syariat atau hukum. Yang keempat, akhlak. Yang kelima, sejarah atau tarikh. Dan yang keenam, dasar-dasar ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak, itu dia tadi materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kepada kitab-kitab. Bagaimana? Ya, jelas. Ini materi yang dijelaskan oleh gambar video di sini menjelaskan semua tentang kitab-kitab Allah, diturunkan kepada siapa, bahasanya apa, pada tahun berapa. Dari tayangan video tadi kita dapat menyimpulkan di situ ada dijelaskan bahwasanya kitab-kitab Allah itu ada 4, diturunkan kepada siapa, pada tahun berapa, dalam bahasa apa, apalagi dan pokok-pokok ajarannya. Setelah menyimak video, ibu mau uji dulu, uji kemampuannya sampai di mana dengan kasih LKPD. Paham? Ibu bagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Setiap kelompok ibu minta setiap kelompok bentar ya. Misalnya kelompok 1 ya, kelompok 1 yang ibu minta 1, kelompok 1 kitab Taurat ya. Kelompok 2 kitab
Itu yang warna putih. Sudah, setelah ibu bagi kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, oke? Kelompok 1, setiap kelompok ibu bagi masing-masing 1 kitab, ada kembali, oke? Setiap kelompok ibu bagi masing-masing 1 kitab. Kelompok 1 kitab Taurat, kelompok 2 kitab Jabur, kelompok 3 kitab Injil, kelompok 4 kitab Al-Quran, oke? Kitab Jabur, misalnya kitab Taurat. Kitab Taurat ini diberikan kepada Nabi Daud. Itu nanti ditulis di SKPD-nya, kalau usah dijawab, paham? Ibu cuma ngasih yang perlu dikerjakan, diturunkan kepada Nabi. Oke, yang kedua ada tabun. Yang ketiga dalam bahasa. Yang keempat tempatnya di mana? Yang kelima tempatnya di mana? Yang kelima untuk umatnya siapa? Berbeda-beda nih ya. Yang keenam ajaran-ajaran pokoknya. Sudah begitu seterusnya. Yang kedua kitab Jabur. Itu juga sama ya kayak ini ya. Baru yang ketiga kitab Injil. Yang keempat kitab Al-Quran. Oke, inilah yang perlu dicatatkan di dalam LKPD yang dikasih ya. Satu kelompok buat di atasnya kelompok 1. Angkat. Ini dibuatkan kelompok nama kelompoknya kelompok 1, tulis nama-namanya ya, nama-nama semuanya. Jawabannya cukup ditulis di balik. Paham? Di balik. Tulis nama-namanya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Kerjakan ibu kasih waktu 15 menit. Bisa? Nama kelompok 3 absen sini. Absen sini aja. Kelompok 3 namanya baru
jawabannya, oke? Mana yang lain? Ini kembalian untuk ini jawabannya. Kalau saya nomor absen namanya dia ini kelompok 2, 1. Nah, paham? Nanti ibu suruh presentasi ada tahu berapa? Tulis nama kelompoknya ya, 1, 2, nama-nama kawan ini tulis. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4. Nama kawannya baru jawabannya ibu suruh kawan tulis. Oke, satu menulis, satu mencari, cara membaca. Menulis, membaca. Gak usah pakai nomor absen, namanya aja langsung. Namanya, ibu kan punya nomor absen, namanya langsung nulis nama-namanya. Gak usah pakai nomor absen. Nama-namanya aja kak. Nama-namanya aja. Sana kali ya. 15 menit. Waktunya ibu kasih 15 menit. Sudah dibaca. Satu mungkin satu boleh yang 5 kelompok.
Mulai siap ya, kelompok ya. Minta kelompok 1 maju untuk presentasi hasil. Cepat dari rekamannya, semuanya. Ini kan semua masing-masing kitab yang dibawakan. Nah, kelompok 1 bacakan. Contohnya 1, kitab Taurat. Kuat, siapa yang mau kiri? Baca kuat baca. Baca kitab Taurat, urusan hasilnya. Kitab Taurat. Kitab Taurat bukan bahasa Ibrani kan? Bahasanya Kipti. Salah satu ya. Oke, lanjut. Kelompok 1 kurang lengkap ya. Silakan duduk. Kelompok 2. Perkenalkan namanya. Perkenalkan. Kedua, kitab Zabur, bacakan kelompoknya. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2. Daud alaihissalam. Yang lain dengarkan, ini tuh pengetahuan semua ini. Oke, apresiasi untuk ini. Semua ya, kelompok 2 ya. Kelompok 3. Oke, Alina. Alina maju aja. Buat suara mulia. Dan kayak kedua. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil kerja kami. Kitab Injil. 1 diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 2 pada tahun abad ke-11 atau 1 Masehi. 3 dalam bahasa Yunani atau Suryani. 4 tempat diturunkan Yerusalem. 5 untuk umat atau Bani umat Yahudi atau Bani Israel. 6 ajaran-ajaran pokok membenarkan keberadaan kitab Taurat, perintah untuk kembali menguasai, menjalankan akan datang Nabi Muhammad SAW. Oke, 100 ya untuk kelompok 3. Maju, depan. Ini spesial ini karena udah sampai tahu. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami.
Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran Sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran diturunkan pada tahun abad ke-7 sebelum Masehi dalam bahasa Arab. Tempat diturunkan di Mekah dan Madinah untuk umat atau bani umat Islam. Ajaran pokok akidah, beriman, sholat, dan dasar ilmu pengetahuan. Oke, 100. Udah dulu kembali ke tempatnya. Udah. Hasil presentasi yang dibawakan oleh teman-teman kalian sekalian. Untuk kelompok 1 kita kasih nilai 80. Kelompok 2 kita kasih nilai 100. Kelompok 3 kita kasih nilai 100 juga ya. Kelompok 4 kita kasih nilai 100. Untuk kelompok 1 kita kasih nilai 80 karena masih banyak ada kesalahan 2 ya. Bahasa dan 4 diturunkannya kitab Taurat. Setelah klarifikasi kerja kelompok, kita akan buat kesimpulan. Yang pertama adalah kesimpulan yang pertama adalah apa? Kesimpulan yang pertama adalah kita sebagai umat yang beriman, umat Islam yang beriman wajib mengimani ada berapa? 4 kitab yang wajib kita imani yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua apa? Kesimpulannya yang kedua adalah sebagai umat Islam yang beriman, kita wajib apa? Wajib apa? Bukan sholat, mengamalkan apa yang ada di dalam kitab. Untuk kita apa kitabnya yang diturunkan coba? Apa kitab kita? Sebagai umat Islam. Ya, Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Pedoman hidup umat Islam adalah Al-Quran. Maka wajib kita imani dan kita amalkan. Contohnya apa mengamalkannya? Dengan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Bisa. Sebagai seorang pelajar apa? Akhlaknya yang wajib itu sopan santun, belajar sungguh-sungguh, apalagi menghormati guru. Oke, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran bab 2 ini, yaitu beriman kepada kitab Allah. Oke, setelah kita pelajari beriman kepada kitab Allah ini yang merupakan adalah rukun iman yang ketiga, apa yang anak-anak ibu rasakan sekarang? Coba, ada yang bisa jawab? Apa yang dirasakan coba? Saya Bu, apa yang dirasakan? Yang pertama apa yang dirasakan? Mengetahui. Apakah? Ya, mengetahui tentang kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Yang kedua apa? Kesimpulannya yang dapat kita rasakan setelah belajar ini. Ayo, terutama ini loh, terutama apa? Al-Quran sebagai pedoman hidup. Apa? Mengamalkan isi Al-Quran. Dengan membaca apa seperti biasa sebelum kita masuk kita baca Al-Quran kan? Itu termasuk apa? Wujud dari rasa iman. Mengimani apa? Mengimani kitab-kitab Allah. Oke. Setelah demikianlah untuk bab 2, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Ibu rasa